Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah telah sampai pada penjelasan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad yang sumbernya dari Rasulullah SAW terkait proses laporan amal yang dilaporkan oleh malaikat hafdzuh setiap hari. Ternyata banyak amal ibadah yang rontok ya, dari langit 1, langit kedua sampai langit ke-7. Akhirnya Mu'ad nangis. Ya, nangisnya sedih. Bagaimana mungkin saya bisa selamat ya, dari proses seleksi amal yang begitu ketat. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, iktadhibi wa in kana fi amalika naqsun. Hei Mu'ad, ya sudah ikutin aku jika di dalam amalmu masih ada kekurangan. Ya Mu'ad, hafid ala lisanik. Ini pesannya Rasul, jaga lisanmu. Minal waqi'ati, dari gibah. Ya. Fi ikhwanika, pada saudaramu. Min hamalatil Qur'ani, ya, dari orang-orang yang membawa Al-Qur'an. Ya. Wahmal dunubaka alaika wala tahmilha alaihim, ya. Tanggunglah, bawalah dosamu, ya. Jangan kemudian suruh menanggung, suruh membawa kepada orang lain. Kemudian nasihat berikutnya, ya, jangan sampai memasukkan amalan dunia pada amal akhirat. Itu maksudnya jangan sampai kita melakukan ibadah terkait amal akhirat tapi keselip niatan amal dunia. Ya itu. Ini maksudnya amalnya amal akhirat, tapi ada tendensi, ada motivasi untuk urusan dunia. Ya, contoh, dia melakukan misalnya nyumbang masjid, ini kan amal akhirat, tapi niatnya dicampur dengan urusan dunia, yaitu untuk kepentingan duniawi, misalnya untuk supaya dikenal orang sebagai orang ahli sedekah. Nah, ini salah satu nasihat Nabi kepada Mu'ad. Yang kedua, tidak boleh melakukan riya terhadap amal. Ya, jadi amal yang kita lakukan, ya, kalau sudah ikhlas di sisi Allah, jangan lantas kemudian melakukan riya. Gitu. Nah, ini tantangan orang hidup di zaman modern. Ya. Kalau zaman dulu belum ada HP, belum ada medsos, ya riyaknya mungkin riyak level lokal, ya. Artinya masih seputar lingkungan. Tapi di zaman medsos ini, orang beramal soleh, beramal ibadah, kalau tidak bisa menjaga diri dari riya,
itu pasti potensi untuk diupdate, diposting itu tinggi. Tujuannya apa? Supaya orang lain tahu. Nah, hal semacam ini Rasulullah sudah menyampaikan pesan kepada Mu'ad, jangan kamu melakukan riya pada hal-hal yang terkait amal. Itu. Ya, jamaah diupdate. Ya, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan diupdate. Kecuali kalau untuk syiar, untuk dakwah. Dan niatnya itu juga harus kokoh. Ya. Jangan sampai niat kita belum kokoh kemudian kita kena sindrom medsos tadi. Kalau nggak update rasanya nggak marem gitu. Nah ini namanya penyakit riya sudah masuk ya membelenggu seseorang. Karena itu perlu dipilah. Oh ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya sosial misalnya, yang sifatnya mubah gitu, jalan-jalan misalnya, ya itu nggak ada masalah. Tapi jangan sekali-sekali hal-hal yang sifatnya amal akhirat kemudian terkena virus riya untuk diposting, dipamerkan. Itu. Jadi ya kalau memposting itu perlu dipikir dulu. Ini terkait ibadah enggak? Kalau ini terkait ibadah, kira-kira bisa menjaga hati saya enggak? Kalau tidak bisa lebih baik jangan. Itu. Sebab kalau tidak bisa menjaga ini, ya tadi sebagaimana yang disampaikan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad, pasti rontok amal ibadah yang keselip riya, pasti ditolak oleh para malaikat yang menjaga langit ya, yaitu yang khusus untuk menyeleksi amal-amal yang terkena virus riya. Kemudian berikutnya ya ini pesannya cukup banyak sekali ya. Kesimpulan dari penjelasan yang disampaikan oleh Nabi kepada Mu'ad yang bisa kita ambil pelajaran ya di sini. Fata'ammal ayyuhar raghib fil ilmi ya, fata'ammal maka berangan-anganlah, berfikirlah, merenunglah, itu fata'ammal. Ayyuhar raghibu fil ilmi, wahai para santri yang mencintai ilmu, hadhil hisola, pada ya keadaan ini, maksudnya penjelasan di atas, wa'lam dan ketahuilah, anna a'dhama al asbabi, sesungguhnya paling besar sebab pemicu ya, virusuki hadil khobaisi, di dalam menetapnya penyakit-penyakit batin, fil kholbi, di dalam hati. Apa sih pemicu utama yang menyebabkan munculnya penyakit batin, yaitu penyakit hati? Yaitu tolabul ilmi li ajil mubahah. Itu pemicunya ini pertama. Tolabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmunya bukan lillah, karena Allah ya, tapi li ajlil mubahati, karena punya tujuan untuk bangga-banggaan gitu. Ini yang perlu diwaspadai ya. Jadi kalau santri, kalau salik ngaji kok tujuannya hanya mubahah,
atau mufakhoroh ya, untuk bangga-banggaan, nah, maka nantinya akhirnya ya hanya sekedar untuk mengejar supaya viral gitu. Jadi tantangan di era modern ini juga berat juga bagi para santri yang belum mapan prinsip-prinsip keilmuannya, terutama terkait dengan penyakit-penyakit batin, belum mapan rohaninya, tapi ada lintasan pingin tenar. Ya ini bahaya. Ini sumun kotil, ini racun yang mematikan. Maka kalau ada lintasan pada saat ngaji hanya untuk mubahah, mufakhoroh, nah ini pemicunya di sini. Pasti nanti selesai ngaji ya ilmunya hanya untuk bangga-banggaan tok, untuk gaya-gayaan tok, tidak untuk diamalkan. Itu. Wal munafasati, dan munafasah yaitu ya untuk ya mewah-mewahan, untuk bangga-banggaan. Itu. Jadi ilmunya tidak untuk diamalkan, tapi hanya sekedar untuk wah-wahan, untuk keren-kerenan. Ini pemicunya. Sehingga nanti setelah dia keluar dari pesantren, dampaknya tadi ya ilmunya hanya sekedar untuk mengejar popularitas. Itu. Kemudian selanjutnya, fal'ami, maka bermula orang yang tidak ngaji ya, bimakzilin aitab udu ya, dia akan semakin jauh an aksari hadil hisoli, dari kebanyakan keadaan ini. Wal mutafaqqihu, dan bermula orang yang ahli agama, mustahdhifun laha ya, dia akan mustahdhif, akan runtuh ya, laha, terhadap keadaan ini. Wa huwa muta'arridun lil halak ya, dia akan menghadapi kerusakan bisababiha, dengan sebab-sebab tadi, mencari ilmunya karena untuk bangga-banggaan, untuk wah-wahan. Gitu. Fangdur, maka lihatlah, berfikirlah wahai para santri, ai umuroka, yaitu terhadap umur segala perkara, ahamu yang lebih penting. Atata'allamu, apakah kamu belajar kaifiyatal hadri, yaitu bagaimana cara berhati-hati, min hadhil muhlikati, dari segala hal yang menghancurkan. Wa tastagilu, dan kamu sibuk fokus, bi islahi qalbika, dengan memperbaiki hatimu. Jadi setelah kita bisa mendeteksi ya di dalam diri kita, oh iya ternyata pemicunya orang mudah riya, mudah pamer, mudah ujub, mudah takabur, karena waktu ngaji salah niat. Niatnya hanya untuk bangga-banggaan. Nah, karena itu mu'alif memberikan solusi. Kalau niat salah, pasti dampaknya akan seperti itu. Nah, solusinya yang diberikan oleh mu'alif yaitu wastagil bi islahi qalbika. Mulai fokus untuk memperbaiki hatimu. Nah, tentu sebelum memperbaiki, kita deteksi hati kita, penyakit yang disebut khobais tadi, itu ada enggak di dalam diri kita, ya, seperti riya. Masih enggak kita itu melakukan sesuatu belum bisa karena Allah gitu. Jadi masih pengen dilihat orang. Kalau enggak ada orang yang lihat, dia enggak semangat.
Nah ini ciri-ciri orang yang terkena riya itu begitu. Jadi kalau dia berbuat apapun itu pasti tengok dulu, lihat ada orang yang melihat enggak. Belum punya kesadaran saya berbuat sesuatu, Allah lah yang melihat dan menyaksikan. Nah, ketika seseorang orientasinya hanya ingin mendapatkan perhatian makhluk, maka akan bisa kelihatan hasilnya. Berbuat sesuatu, nggak ada orang, akhirnya males-malesan. Mau ibadah ke masjid nggak ada orang, akhirnya ya nggak perlu pakai sholat sunnah. Kalau ada orang, semangat sholat sunnah. Nah ini tandanya amal yang masih riya. Gitu. Jadi untuk mengukur riya di dalam diri kita itu bisa dicek ketika ada rame orang sama sepi. Nah itu apakah sudah seimbang atau tidak? Nah bagi orang yang terkena penyakit riya tadi itu akan kelihatan sekali. Gak dipuji pasti turun semangatnya. Gitu. Kalau dipuji GR, akhirnya ujub muncul takabur. Gitu. Berbuat sesuatu nggak ada yang lihat atau nggak ada atasannya misalnya, akhirnya malas-malesan. Bukan kan Allah menyaksikan, walaupun atasannya nggak ada, tapi Allah kan menyaksikan. Nah, kesadaran ini yang perlu ditumbuhkan supaya kita bisa berlatih berbuat sesuatu itu karena Allah. Oh, saya nyapu karena Allah yang menyaksikan. Ya, pasti nyapunya ikhlas. Tidak nyapu, nggak ada orang, ya, terus nggak jadi. Nah, ini berarti ukurannya di situ. Oh, berarti saya masih belum ikhlas, masih karena makhluk. Dan nanti akhirnya merembet ke ibadah. Ibadah juga sama, kalau nggak diperhatikan orang, ogah-ogahan. Ketika ada banyak orang, baru semangat. Nah, penyakit-penyakit batin semacam ini yang bisa mendeteksi itu diri kita. Kalau kita pengen berubah, memperbaiki hati kita. Itu. Jadi wattastagil bi islahi qalbika, perbaiki hatimu dulu. Dicek riyaknya masih tinggi enggak gitu. Ujubnya masih tinggi enggak? Kibirnya masih tinggi enggak? Hasudnya, iri dengki masih ada enggak? Gibah namimahnya masih tinggi enggak gitu. Nah, kalau kita sudah mulai bisa mendeteksi diri, oh ternyata ini penyakit-penyakit batin, mulailah ya dikurangi. Yang biasanya dasar ibadahnya itu masih riya, sudah mulai bergeser, berkurang menjadi ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, ini perlu ilmu, perlu latihan, perlu istiqomah terus-menerus. Nggak bisa orang belajar ikhlas, dapat penjelasan ilmu langsung bisa ngamalin, itu langsung bisa ikhlas, itu tidak mungkin. Pasti berproses. Berproses mulai dari deteksi penyakit-penyakit batin. Oh iya ya ini kan banyak, oh ternyata banyak juga ya penyakit batin saya gitu. Terus mulai dipraktekkan, dilawan ketika ada bisikan-bisikan dari hawa nafsu. Nah disitulah yang disebut dengan proses riyadhah mujahadah, melawan nafsu-nafsu yang negatif, yaitu untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit batiniah ini. Wa imarati akhiratika, dan menghidupkan amal akhiratmu itu ya benar-benar karena Allah. Benar-benar sudah menunjukkan pribadi yang ikhlas. Sholatnya sudah mulai ikhlas, tidak karena orang, tidak karena siapapun.
melakukan kegiatan sosial juga sama. Sudah mulai ikhlas, tidak melihat siapapun. Hatinya juga sudah jernih, tidak iri dengki melihat orang lain. Jadi ini bagi seorang murid, ya, bagi seorang salik, ini harus menjadi prinsip utamanya. Deteksi penyakit batin, kemudian ikhtiar untuk melawan, merubah menjadi lebih baik. Gitu. Maka akhirnya muncullah benih-benih keikhlasan. Ya, melakukan sesuatu sudah lillah karena Allah. Berbuat sesuatu sudah lillah, tidak pengen pujian dan juga tidak pengen dilihat oleh makhluk itu. Kemudian selanjutnya, fatadlubu minal ilmi, maka carilah ilmu wahai para santri, mahwa sababu ziyadatil kibri warriya wal hasad wal ujub hatta tahlikam al halikin. Maka carilah ilmu mahwa sababu ziyadatil kibri, di mana ilmu itu yang menjadi sebab tambahnya sombong. Ini maksudnya gini, seorang murid, ya, yang mulai sudah berpikir orientasi, ya, menservis hatinya dari penyakit-penyakit riya, ujub, takabur tadi, ya, itu jangan sampai terus cari ilmu yang ilmunya itu hanya untuk menambah keangkuhan, kesombongan, gitu. Sababun ziyadatil kibri, nyari ilmu hanya untuk menjadi semakin tambah sombongnya karena merasa paling alim, paling ahli gitu. Waryai, dan orientasi ketika mengamalkan ilmu hanya pengen viral, pengen dilihat orang, ya, tanpa ada keikhlasan di dalamnya. Gitu. Wal hasadi, dan iri dengki. Gitu. Jadi jangan sampai ngajinya, ya, itu membuat subur penyakit sombong, penyakit riya, penyakit hasud, penyakit ujub. Nah ini kita harus bisa mulai melakukan introspeksi ke dalam diri. Oh iya, saya ngaji ini itu efeknya apa? Oh, semakin tawadhu, ya sudah, lanjutkan. Terus ada lagi, saya ikut pengajian ini apa? Oh, tambah sombong, tambah angkuh. Oh, kalau begitu ditinggalkan. Saya ikut pengajian ini, oh akhirnya apa? Merasa paling suci, merasa paling benar. Akhirnya apa? Mudah mencaci maki orang. Oh ini enggak benar. Oh, perlu ditinggalkan. Nah, Imam Ghazali ini memberikan kritik, ya, otokritik istilahnya, supaya kita menyadari. Jadi jangan sampai kita nyari ilmu tapi egonya tambah gede, sombongnya tambah gede, riyaknya tambah gede, terus mencaci maki orang kayak nggak ada beban, merasa dirinya paling baik, pemegang kunci surga. Lah, ciri-ciri seperti ini perlu disadari bahwa kalau ada pengajian kok memperbesar, menyuburkan penyakit-penyakit batinnya ini, lebih baik mundur, alon-alon telatur, nyari pengajian yang mulai bahas soal penyakit-penyakit batin dan bagaimana cara, ya, mengobati penyakit-penyakit batin ini. Ini pesan dari Imam Ghazali. Gitu.
Wa'lam anna hadhil khisal, dan ketahuilah bahwa hal-hal tersebut yaitu riya, ujub, takabur, hasud, min ummahati khabaisil qulubi, induk dari segala penyakit batin, penyakit hati gitu. Jadi mu'alif ya Imam Ghazali cuma menyebutkan 3 penyakit yang paling menjadi ummahatul khabais, induk dari penyakit-penyakit batin yang lain. Induknya ada 3, yaitu riya, hasud, ya riya, hasud, terus ujub. 3 ini kalau nggak dilakukan proses mujahadah, ini bisa melebar. Melebar itu maksudnya menimbulkan penyakit-penyakit baru yang lainnya. Maka 3 hal ini yang harus dibersihkan terlebih dahulu dari hati kita. Walaha, dan bagi 3 penyakit tadi, makhrusun itu pokok, ai aslun wahidun, 1, wa huwa hubud dunya. Nah, ternyata 3 hal tadi yaitu riya, hasud, ujub ya, yang menjadi ummahatul khabais ya, ini simpulkan lagi pemicunya, yaitu hubud dunya, munculnya kecintaan terhadap dunia. Orang riya ya kan hanya pengen dilihat orang. Orang hasud ya pemicunya ya dia nggak mau kesaingan sama yang lain. Ujub pemicunya ya supaya dirinya menonjol dan nampak ya dibandingkan yang lain. Akhirnya muncul sombong dan ini semua pemicunya adalah hubud dunia. Jadi kalau ada murid santri orientasinya hanya hubud dunia, pasti penyakit-penyakit batin itu akan tumbuh subur di dalam hatinya. Itu. Berarti bagaimana mafhum mukhalafahnya? Hubud dunia harus dirubah. Ya, orientasinya harus dirubah. Dari orientasi duniawi dirubah menjadi orientasi akhirat. Nah, kalau orientasi kita sudah berubah, maka dengan sendirinya ya, yang awalnya muncul riya akhirnya tumbuh keikhlasan. Yang sebelumnya kalau beramal itu pengen dilihat orang, tapi setelah paham ilmu akhirnya bisa menghilangkan bisikan-bisikan riya ini, akhirnya muncul keikhlasan. Ikhlas itu ya beramal semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk. Itu. Jadi pemicu utamanya adalah hubud dunia. Karena itu barangkali ya hati kita masih diselimuti hubud dunia, ini pertanda sebagai pintu masuknya munculnya penyakit-penyakit batin. Qala Nabi, qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya, bermula hati yang mulai mencintai dunia, ya dunia pengertiannya luas. Kalau hati seseorang sudah mulai mencintai dunia, ra'su kulli khati'atin, sebagai pangkal dari semua kesalahan. Jadi kalau hatinya sudah hubud dunia, ya semua amal ibadah itu menjadi rusak. Yang seharusnya ini amal akhirat, tapi karena pengen tenar jadilah amal dunia. Wa ma'ahadha, dan serta ini ya, jadi
orientasi prinsip hidup ini harus dirubah, ya. Ini Imam Ghazali sudah memberikan solusi, yaitu dengan merubah mindset kita, prinsip hidup kita. Jangan sampai orientasinya sebatas duniawi. Kalau orientasinya sebatas duniawi, pasti hubud dunia ini akan tumbuh. Kalau ini tumbuh, akan menjadi pintu masuknya beragam penyakit-penyakit batinnya. Nah, kemudian kita rubah orientasi hidup kita, yaitu untuk akhirat. Maka kalau kita sudah bisa merubah orientasi hidup kita untuk akhirat, ya, kita melakukan apapun, ya, prinsipnya yang dilihat adalah keikhlasan. Itu. Fadunya, maka bermula dunia majratul akhirati, yaitu tempat menanam akhirat. Jadi orang yang orientasi hidupnya sudah benar akan menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk menanam kebaikan yang nanti akan dipanen di akhirat. Itu. Supaya panen di akhiratnya itu melimpah, maka harus amal-amal kita selamat dari penyakit batin. Itu. Contoh riya sudah dijelaskan. Selama ada riya, nggak bakalan amal kita itu bisa sampai ke akhirat. Ujub juga sama. Selama ada ujub, ya amal kita tidak akan bisa sampai ke akhirat. Itu. Maka ad-dunya majratul akhirah itu kalau niat kita sudah lurus, ya, ibadah sudah karena Allah, ibadah sosial juga sama, sudah karena Allah. Jadi sudah tidak karena makhluk, tidak karena pujian. Maka apabila orientasi hidup kita sudah lurus karena Allah, ibadah karena Allah, nolong orang karena Allah, pasti nanti bisa dipanen di akhirat. Ini ad-dunya majra'atul akhirat. Faman barang siapa akhoda yang mengambil siapa man minat dunia dari dunia biqadri darurati dengan sesuai tingkatan darurat liyasta'ina supaya menolong dia dengannya alal akhirati atas akhirat. Ya, jadi kita menjadikan dunia untuk tujuan akhirat, artinya kita boleh melakukan aktivitas duniawi apapun sesuai profesi kita. Ya, bagi yang kerja di kantor, kerja di pasar, atau bagi yang pegawai negeri sipil atau pengusaha apapun, ya, itu silahkan. Yang penting tadi niatnya sudah bergeser dari tujuan duniawi, sudah bergeser menjadi tujuan akhirat. Maka ketika berangkat dari rumah menuju kantor, ya bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, niatnya ya berjuang untuk mencari nafkah anak dan istri. Ini termasuk jihad fisabilillah. Itu. Nah, maka kalau jihad fisabilillah berarti dari berangkat sampai pulang ini sudah berjalan di jalan akhirat. Nah, pada saat mendapat gajian, ya, yang diingat ya hak-hak anak istri dan juga hak untuk zakat infak itu. Bukan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan orang yang orientasi hidupnya salah. Ya, dapat duit, dapat rezeki bukan untuk bekal ibadah, tapi untuk poya-poya mengikuti hawa nafsunya. Fad dunya, maka bermula dunia majur'atuhu, itu sebagai ladangnya. Jadi kita boleh kaya sekaya-kayanya, karena kalau kaya ya didasari dengan ilmu dan ketaatan, pasti kekayaannya itu akan membawa kebaikan dunia dan akhirat.
Tapi sebaliknya kalau ada orang kaya salah niat, salah pandangan, pasti kekayaannya akan menghancurkan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Fadunya mazra'atu, maka dunia itu akan menjadi lahan untuk menanam. Waman arodat dunia, dan barang siapa yang ingin kehidupan dunia liyatana amma, supaya dia menikmati biha dengan dunia, fadunya, maka bermula dunia muhlikatu, itu yang akan menghancurkannya. Ya, di sini dijawab, barang siapa yang orientasi hidupnya itu hanya sekedar mengejar dunia, pengen untuk poya-poya, ya, ketahuilah bahwa dunia ini yang akan menghancurkan orang tersebut. Fahadhihi nubdatun yasiratun. Ini adalah penjelasan yang cukup singkat min dhahiril ilmi taqwa, dari penjelasan soal ilmu tentang ketakwaan. Wahya bidayatul hidayah, dan ini sebagai permulaan dari hidayah. Wa in jaribta, jika kalian itu mau mencoba mau mengamalkan apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, khususnya terkait penyakit-penyakit batin, riya, ujub, takabur, kok benar-benar mau mengamalkan secara serius, ya, kain jaribta biha dengannya nafsaka pada dirimu, wa tawaat ka alaiha, ya, dan kamu mengikutinya, fa'alaika, maka bagimu bi kitab Ihya Ulumuddin, ya, bacalah kitab Ihya Ulumuddin yang pembahasannya lebih dalam dan lebih luas. Lita'rifa, supaya kamu mengetahui apa? Kaifiyatal wusuli, bagaimana tata cara sampai ila batini taqwa, sampai batinnya takwa. Jadi apa yang disampaikan oleh mu'alif Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah, bahwa yang disampaikan tadi itu hanya hal-hal yang sifatnya pokok itu. Lah pokok ini saja kalau kita bisa mengamalkan, ya, batin kita bisa menjadi bersih, ya, tidak ada penyakit-penyakit batin. Ini sudah istimewa. Lah kalau pengen paham lebih dalam lagi, ya, maka bacalah kitab Ihya. Nah, di kitab Ihya ini akan dihantarkan pada pembahasan dan pemahaman bagaimana cara seorang murid, seorang salik itu wusul sampai pada aspek batinnya ketakwaan. Jadi takwa yang meliputi aspek lahir dan batin. Fa idza amarta bitaqwa, maka apabila kamu menghidupkan, ya, dengan ketakwaan batina qalbika, batin hatimu, fa inda dzalika, maka pada saat itu tartafiu, maka akan terangkat apa al hijbu, hijab, ya, yaitu tirai bainaka, antara dirimu, wa baina rabbika, dan antara Tuhanmu. Jadi kalau kita bisa menghidupkan ketakwaan di dalam batin kita, ya, maka akan diangkat oleh Allah hijab-hijab, tirai-tirai yang melindungi hati kita. Wa tankashifu, dan akhirnya terbuka laka bagimu anwarul ma'arif, yaitu cahaya-cahaya kema'rifahan. Fatang fajjaru, maka akan mengalir min qalbika, dari hatimu, ya nabiul hikami, yaitu sumber-sumber ilmu hikmah. Watattadhuha, dan semakin jelas nyata laka bagimu asyarorol
malaki, yaitu rahasia-rahasia alam alam malak, ya, alam kemalaikatan, wal malakuti dan alam malakut. Wa yatasayyaru dan mudah laka bagimu minal ulumi dari segala ilmu, ma tastaqiru bihi, yaitu ilmu-ilmu yang dapat merendahkan. Ya. Hadhil ulum al-muhaddisah allati lam yakun laha dzikrun fi zamanis sahabah radhiyallahu anhum wattabi'in. Ya, ini penjelasan Imam Ghazali. Ya, jadi kronologisnya kenapa ilmu-ilmu yang membahas terkait batiniah itu penting? Karena di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa hati ini menjadi kunci. Ya, kalau hatinya bagus, idza soluhat, ya hatinya bagus, soluhal jasad kuluh, maka seluruh aktivitas jasadnya menjadi baik, ucapannya baik, perilakunya baik, gitu. Karena apa? Hatinya sudah bagus. Tapi wa idza fasadat, kalau hatinya rusak, rusak ini berarti dominasi oleh penyakit-penyakit batin tadi, apa dampaknya? Fasada, maka rusak apa al jasad kulu, seluruh aktivitas jasadnya rusak. Gitu. Ini untuk melihat orang itu gampang. Batinnya sudah bersih atau tidak itu gampang. Dilihat dari aktivitas lesannya, gerakan tangannya, apakah lebih dominan kepada ketaatan atau kepada kemaksiatan. Kalau lesannya ya digunakan ya untuk gibah yang enggak pernah disesali gitu. Gibah dianggap sesuatu yang biasa. Ya ini pertanda penyakit batin ini cukup mendominasi di dalam hatinya. Jadi sehari enggak gibah rasanya kayak ada yang kurang. Sehari enggak riak itu rasanya kayak aneh. Nah, karena itu menurut Imam Ghazali, tugas kita sebagai seorang murid yaitu ya bersungguh-sungguh mujahadah melawan bisikan-bisikan penyakit batiniah. Ya tentu ini perlu kesungguhan. Nah, kalau kita sungguh-sungguh ya berarti dengan zikir istiqomah, dengan riyadhah mujahadah istiqomah, menurut Imam Ghazali nanti kalau hatinya sudah mulai bercahaya, maka hijab ini akan diangkat oleh Allah sehingga mendapatkan anugerah kasaf, memperoleh limpahan anwarul ilahiyah. Itu. Jadi orang belajar tasawuf kok nggak mau riyadhah mujahadah bersihin batiniahnya, ini omong kosong gitu. Jadi wong ngaji tasawuf kok nggak ada riyadhah mujahadahnya bersihin kotoran-kotoran batin. Padahal yang menjadi objek kajian tasawuf yaitu bagaimana membersihkan kotoran-kotoran batin ini bisa ya, dibersihkan dari penyakit-penyakit batinnya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya kita sudah mendapatkan pencerahan ilmu, wawasan, ya mudah-mudahan kita diberikan anugerah bisa mengamalkan, amin ya robbal alamin.